Jemaat yang terkasih, pada hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan melangsungkan ibadah peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Jemaat semua kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengawali ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 dengan pengakuan demikian. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah dan damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Bersama-sama kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang terjadi di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kami semua saat ini dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini
negara kami, bangsa kami, tanah air kami menginjak usia yang ke-76 tahun. Semua ini terjadi hanya karena anugerah dan rahmat-Mu saja. Dan pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah kegembiraan kami, merayakan hari ulang tahun Republik kami Indonesia yang ke-76, bersama-sama kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman ini dapat menjadi dasar dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai rakyat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan di dalam hati kami, supaya firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini betul-betul tertanam dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14, yang demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, tidak terasa saat ini Indonesia sudah masuk atau memperingati hari ulang tahunnya yang ke-76. Dan sebelum Indonesia merdeka, Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang terhadap penjajahan. Beberapa kali dijajah oleh bangsa besar seperti Inggris, Belanda, Jepang, Portugal. Dan itu semua saat ini kita harus bersyukur bahwa Indonesia telah merdeka. Indonesia betul-betul merdeka dari yang namanya penjajahan. Para pahlawan kita, mereka banyak yang gugur untuk memperjuangkan bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, ada kalimat yang sangat bagus mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Nah, saat ini tugas kita di tengah-tengah merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita juga harus menghormati dan mengingat jasa para pahlawan kita. Tidak gampang Bapak Ibu melawan penjajah. Mereka harus mengorbankan diri, mengorbankan nyawa, juga harta benda, bahkan keluarga yang mereka miliki. Perjuangannya sungguh besar para pahlawan kita. Sehingga kita harus selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Saat ini kita yang hidup pada zaman ini telah merasakan kemerdekaan yang sejati bagi bangsa kita. Dan kemerdekaan ini kita hayati tidak hanya terjadi karena pahlawan kita saja, tetapi juga karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Lalu, bagaimana kita sebagai pribadi yang mengenal Kristus, menjadi pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, menghayati kemerdekaan bangsa dan negara kita ini? Dijelaskan Bapak Ibu di bacaan yang telah kita baca bersama-sama tadi di dalam Galatia, bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus.
Sehingga kita diharapkan untuk melanjutkan kehidupan kita yang jauh dari dosa. Bagaimana kehidupan yang jauh dari dosa? Salah satunya adalah hidup dengan kasih. Mengasihi sesama kita manusia. Saat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seluruh dunia dan secara khusus bangsa kita sedang mengalami tantangan yang tidak mudah di tengah situasi pandemi yang sampai saat ini masih belum usai. Banyak orang di luar sana sudah dinyatakan menderita atau positif COVID-19. Banyak sesama kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal karena COVID-19. Dan jika kita melihat pengorbanan negara kita untuk melindungi kita, rakyatnya, dari pandemi ini juga sudah banyak dilakukan. Para nakes di luar sana juga sudah banyak yang mulai berguguran. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Saat ini, ketika kita menghayati kemerdekaan kita, baik secara nasional ataupun secara pribadi yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita harus selalu meletakkan kasih di atas segalanya. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Jika kita mau melakukan dan menerapkan kasih itu dengan baik, maka mari kita taati aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Mari kita tetap taat pada prokes. Mari kita menjalankan 5M. Mari kita selalu menjaga diri kita supaya tetap sehat. Dan hal yang terpenting adalah Bapak Ibu, mari kita bijaksana di dalam bersosial media. Kita harus bisa memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Karena dengan situasi saat ini, banyak sekali oknum-oknum yang akan memanfaatkan situasi untuk selalu menggiring opini, untuk menggiring sebuah berita yang sebetulnya itu tidak ada, seakan-akan menjadi nyata. Mari menghayati kemerdekaan kita ini dengan selalu mengingat pesan dari Galatia, bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus, sehingga kita harus hidup untuk terus memancarkan kasih kepada sesama kita. Jika kita bijak dalam bersosial media, maka itu tidak akan merugikan kita ataupun keluarga kita. Jika kita mau mentaati prokes dimanapun kita berada, kita akan terhindar dari virus COVID-19. Dan itu baik untuk kita secara pribadi, juga untuk keluarga kita. Bagi saya, Bapak Ibu yang sudah pernah terkena COVID-19, rasanya berpisah beberapa saat dengan keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat berat dijalani. Dan itulah yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Tantangan bagi kita di tengah-tengah kemerdekaan yang sudah kita raih selama 76 tahun ini adalah menghadapi pandemi yang masih terus terjadi. Sehingga di tengah-tengah ibadah pada hari ini, Tuhan berfirman melalui Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 14, bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus terlepas dan hidup bebas dari dosa. Yang artinya apa? Kita harus terus hidup di dalam kasih, memancarkan kasih. Dan selalu mengingat bahwa saat ini kita hidup di tengah situasi yang tidak baik, situasi di tengah pandemi. Sehingga kasih itu harus selalu kita letakkan di atas segalanya.
Mari melawan pandemi ini dengan semangat terus mengingat bahwa kita mampu melewati ini semua dengan berkat pertolongan Tuhan. 76 tahun Indonesia merdeka. Indonesia mampu melewati penjajah. Dan saat ini kita semua harus yakin dan percaya. Jika kita bersatu, maka Indonesia dapat melawan pandemi saat ini. Selamat menghayati kemerdekaan kita. Dan teruslah selalu mengingat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Merdeka! 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 Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jika saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat merasakan dan menghayati kemerdekaan bangsa kami di usia 76 tahun. Kami bersyukur Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu, kami semua rakyat Indonesia dapat merasakan kemerdekaan dari penjajahan. Dan saat ini Tuhan, kami kembali merasakan penjajahan karena pandemi COVID-19 ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa kami akan mampu melewati pandemi ini. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa pada hari ini bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami di dalam menghadapi situasi di tengah-tengah pandemi yang sampai saat ini belum usai. Berkati, berikan kesehatan, kebijaksanaan di dalam para pemimpin bangsa kami ini untuk terus memberikan pelayanan, juga mampu merangkul seluruh kalangan untuk terus bersatu padu di dalam menyongsong dan juga di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan bagi gereja kami di tempat ini, di dalam pelayanannya bagi jemaat-Mu secara keseluruhan. Kiranya Tuhan memberkati segenap majelis juga jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan berikan kesehatan. Juga Tuhan berikan kelancaran di dalam mereka menjalani hari demi hari. Jika ada yang memiliki pergumulan, kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam alam kehidupan mereka. Dan Tuhan menolong mereka melewati pergumulan itu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik karena usia lanjut ataupun sakit karena penyakit ataupun karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka. Tuhan berikan kesembuhan melalui obat-obatan yang dikonsumsi, makan minuman yang dikonsumsi, juga melalui perawatan dari keluarga ataupun tenaga medis. Kiranya Tuhan berkenan untuk selalu menjaga juga memberikan kesembuhan. Tak lupa Tuhan, kami berdoa bagi para nakes yang saat ini sedang berjuang bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, karena merekalah saat ini menjadi garda terdepan di dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Selalu sertai mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam merawat pasien-pasien, ataupun di dalam keluarga. Kiranya Tuhan juga senantiasa melindungi juga memberkati.
Dan Tuhan, inilah seru doa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab juga menjamah doa yang telah kami naikkan pada hari ini. Dan doa ini Tuhan akan kami amini dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan pada saat ini, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama